Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Penyegelan lahan reklamasi seluas 0,4 hektar di Batu Putih, Desa Teluk, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dilakukan. Alun-alun Pati terlihat cantik dengan bunga tabebuya yang berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, pink, putih, dan kuning. Di bawah pohon tampak bunga tabebuya yang rontok semakin menambah suasana seperti di Jepang. Beginilah patung sang proklamator Bung Karno, Presiden pertama Soekarno yang sudah berdiri tegak dan baru selesai pembuatannya. Patung tersebut berdiri tegak menjulang tinggi di halaman kantor Desa Jatiraga, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Halo pemirsa, selamat siang. Halo Indonesia kembali menemani siang hari Anda. Saya Nina Rostiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya TV Banten, kita dalam waktu 50 menit ke depan akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota DPRD Banten terpilih. Beliau Bu Hajah Uswatun Hasanah. Ibu, selamat datang di studio kami. Ya, terima kasih sudah diundang. Kami juga terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu di 2 hari pasca pelantikan. Iya, betul. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Ibu 100 dari 100 orang yang terpilih di anggota DPRD Provinsi Banten. Iya, betul. Dan kami mengucapkan selamat atas keterpilihnya Ibu, Bu. Ya, terima kasih. Semoga nanti ke depan Ibu bisa melaksanakan amanat-amanat masyarakat di dapil Ibu. Banten 6 Bu ya? Banten 6. Nah, kita mulai dari sejarah Ibu, Bu. Oh iya. Sejarah, kemudian sebagai perempuan. Dan kita tampilkan juga nih sebelum ke sejarah. Ibu adalah menarik nih. Satu keluarga di Banten nyaleg. Ibu dan anak dilantik tapi ayah gagal. Judulnya menarik. Ayahnya gagal. Nah, Bapak ini sebenarnya, tar dulu sebelum situ. Ayah gagal ini sebenarnya ayah ini Pak Haji Ali Nurdin. Haji Ali Nurdin. Udah iya. 2 kali ya? 3 kali, 4 kali gagal. Nah, yang keempat ya? Keempat gagal. Nah, kalau Putri lah. Iya, Putri. Itu satu di Nasdem, kemudian beda dapil. Ya, beda dapil. Karena untuk provinsi kan dapil provinsi itu ada 3 dapil, dapil A, dapil B, dan dapil C. Di Kalau Tangerang. dapil, iya Tangerang. Kabupaten Tangerang. Iya. Ya. Kalau yang anak itu terdiri dari 14 kecamatan. Pada pemilu 2019 itu sebenarnya ada hanya 2 dapil saja, tetapi di 2024 itu ada tiga dapil. Dapil A itu terdiri dari dapil 1 dan 2, dapil B itu dapil 3 dan dapil 4, dan dapil C itu dari dapil 5 dan 6. Kalau saya pribadi itu 7 kecamatan. Di dapil C? Dapil C, ya. Kabupaten Tangerang. Iya, Meliputi Kabupaten Tangerang. kecamatan mana itu? Kecamatan Cikupa, lalu Curug, Panongan, Kelapa II, Cisauk, dan Pagedangan, Legok. Oke, next. Ini sama bahwa terus next. Ada yang satu lagi yang profil, nanti profil ya. Profil baru dikirim tadi. Nah, kita awali dengan sejarah ketertarikan Ibu, kemudian karena Ibu juga 2014 sampai 2019. Iya, betul. Di DPRD Kabupaten Tangerang. Ketertarikan Ibu untuk berawal dari mana, Bu, masuk ke ingin jadi anggota parlemen gitu? Iya. Sebetulnya ini adalah mengalir seperti air ya. Karena sebelumnya pada saat saya masih berkuliah,
Saya kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati itu tahun 93-94. Saya di situ diajak biasa kalau yang di anak-anak mahasiswa suka diajak sama senior ada kalau di sini organisasinya ada PMII, HMI, lalu EMM dan kebetulan kakek orang NU orang NU lama maka saat itu karena PMII ini adalah badan otonom dari NU pada saat itu ya. Saya tertarik masuk PMII, maka saya masuk organisasi dulu. Jadi tidak serta-merta itu langsung masuk masuk politik. Saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Lalu saya pernah menjabat sebagai ketua Kopri Kop PMII Putri. Saat mahasiswa. Saat mahasiswa. Lalu setelah itu saya aktif di Fatayat Nahdlatul Ulama. Fatayat Nahdlatul Ulama saya aktif di wilayah Kabupaten Tangerang. Pada saat itu sebagai sekretaris umum. Jadi berarti dari sejak kuliah juga emang sudah aktif. Ada ketertarikan ya Bu ya? Aktif juga di himpunan mahasiswa jurusan pada saat itu jadi bendara umum perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab. Iya. Kan kalau dulu IAIN itu fakultasnya fakultas syariah. Jurusannya hanya 3, perbandingan mazhab, lalu PA, lalu PPI. Kenapa Bu Ibu tertarik terhadap dunia ilmu politik, dunia politik itu Bu? Karena memang manfaatnya sangat terasa bagi kita ya, bagi terutama bagi perempuan. Apa Bang? Karena dalam politik itu kan kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan-kebijakan itu bisa diputuskan oleh anggota DPRD. Saat itu Ibu udah berpikir bahwa harus punya peran di kebijakan pemerintah Iya, betul. Dan salah satunya menjadi anggota DPRD ya. Iya, betul. Kemudian Ibu menikah, ketemu juga aktivis juga. Ketemu Bapak aktivis, juga ya. Setelah menikah juga dorongan untuk aktif di organisasi masih ada. Tapi pada saat itu Bapak tidak mengizinkan karena pada saat itu tahun 98 saya sedang menyelesaikan skripsi S1 DIN. Jadi pada saat kerusuhan Mei 98 saya masih ikut bimbingan cari dosen buat tanda tangan. Setelah itu setelah punya anak yang cukup banyak karena anak sekarang kan 4 ya. Saya baru terjun ke Fatayat NU Kabupaten Tangerang diajak sama kakaknya Bapak. Malah yang ngajak itu kakaknya Bapak. Jadi kalau kakaknya Bapak tidak mengajak untuk pengajian Fatayat dan Muslimat, mungkin saya tidak bisa aktif lagi di organisasi. Kalau Bapak waktu itu suami Ibu itu pas menikah belum mau jadi anggota dewan kan Bu? Bapak pada saat itu pernah mencalonkan di DPRD, namun gagal karena pada saat itu bukan suara terbanyak, tapi nomor urut. Ya, Bapak. Mulai terpilih itu di tahun 2012. 2017. 2009 kalau nggak salah. Iya. Mulai itu ya? Iya, di mulai. Tangerang. Iya. Nah, kemudian ini yang menjadi motivasi Ibu masuk selain tadi bisa berperan, ngambil kebijakan. Kira-kira Ibu kan harus capek Bu, harus seorang politisi, harus sering terjun ke masyarakat. Gimana Bu menjadi seorang anggota DPRD itu di Tangerang misalnya, capek nggak? Melelahkan nggak sih sebenarnya? Kalau lelah memang lelah, tetapi emang sudah konsekuensi kita ketika kita terjun masyarakat, kita harus tahu resikonya, tetapi kita sebagai perempuan juga harus bisa membagi waktu. Nah itu. Iya, karena saya mungkin sudah terbiasa ya dari mahasiswa, mungkin saya aktif di organisasi, saya juga harus menyelesaikan kuliah saya, lalu pada saat itu juga saya sudah mengajar. Jadi waktu saya memang hampir 24 jam ya mengajar juga. Jadi sepulang dari kuliah, biasanya kuliah kan sampai siang. Saya mengajar dulu TPA, Raudatul Atfal. Kalau dengan Bapak, komitmen dengan suami?
Komitmen Artinya dengan waktu suami. kan Ibu terbagi banget Iya. tuh. Kalau Bapak tidak protes selama Kenapa, saya Bu? bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Jadi ketika kita mau berangkat, kita sudah menyiapkan semuanya, apa saja kebutuhan buat anak, apa saja kebutuhan buat Bapak juga, gitu. Yang jelas kita harus tahu waktu, tidak kebablasan. Jadi ketika kita pulang, jadi usahakan kita pulang itu sebelum suami ada di rumah, gitu. Jadi sebelum suami pulang, kita harus ada di rumah. Pertama kali Ibu nyalon itu 2014 Bu ya? 2014. Dan itu terpilih terpilih di langsung. Kabupaten Tangerang. Iya, Kabupaten Berapa suara Tangerang. waktu itu Bu? Waktu itu suara 5.000 ya, Perolehan 5.000, sekitar 5.000-an, 5.000 lebih iya, lah ya. iya. Nah, artinya kan itu bukan perjuangan yang mudah untuk mendapat itu Bu. Iya. Ibu begitu sering ke masyarakat dengan profesi guru waktu itu ya? Terakhir guru waktu masih mahasiswa, Kalau tetapi saat setelah apa namanya nikah dengan Bapak, sering mendampingin gitu ya? sering mendampingi Bapak, jadi menemani. Saat sosialisasi Iya, gitu iya ya? betul. Karena Bapak udah jadi anggota DPRD waktu itu ya? Iya, iya, menemani reses. Menemani reses. Iya, ketemu masyarakat. Kemudian kenapa terpikir sambil minum juga apa? Oh, minum ya? Siap, masih baru kok. Nah, kemudian Ibu setelah melihat Bapak ini, oh ini berpikir enak juga nih anggota dewan, barangkali gitu. Iya, Kemudian nyalon. iya. Gimana itu Bu? Saya melihat di DPRD ini sangat kurang apa namanya keterwakilan perempuan. Karena pada saat itu juga memang keterwakilan perempuan memang kita diberikan hak istimewa 30% kan untuk nyalon. Keterwakilan perempuan masih minim. Iya, keterwakilan perempuan masih minim. Dan juga ketertarikan perempuan itu sangat sedikit. Saya berpikir kalau bukan kita siapa lagi? Karena sangat susah sekali mencari calon perempuan. Misalkan saya pernah aktif di partai juga, saya pernah memegang ketua DPD Partai Nasdem. Itu saya sangat sulit sekali mencari dan merekrut calon anggota legislatif. Itu kita sampai biayain yang namanya caleg perempuan. Waktu jadi karena ketua DPD saking itu. istimewanya. Karena salah satu persyaratannya kan harus 30% perempuan harus ada. Itu kan dari 2014 tuh ya. Iya. Kalau di sekarang udah enggak, udah enggak sulit Bu untuk keterwakilan perempuan ya. Kemarin tapi juga memang sampai hari ini agak susah Pak. Masih belum terpenuhi kuota. Iya, masih kurang. Perempuan itu berapa persen Bu kalau DPRD? Kalau yang Nasdem, undang-undang? Oh, kalau sesuai undang-undang 30%. 30%. Tapi sampai per hari ini itu nggak nyampe. Untuk keseluruhan anggota DPRD dari sekarang, 100 anggota DPRD. Ya, saya hitung sekitar ada kurang lebih 14 ya kalau nggak salah. Artinya harusnya kan 30 orang ya. Iya, tetap. Perempuan. Oh iya, tapi tidak tahap menjadi anggota dewan. Jadi apa namanya porsi 30% itu hanya penyaringan saja. Penyaringan mulai dari struktur partai, kepengurusan harus ada 30% perempuan. Lalu untuk pencalonan calon anggota legislatif juga harus ada 30% perempuan. Jadi ketika perempuan itu bertarung di masyarakat, di dalam perpolitikan, itu tidak mengharuskan harus 30%. Gitu. Tetapi alhamdulillah untuk Partai Nasdem sendiri dari 10 orang ini itu ada sekitar 4 orang anggota dewan perempuan. Jadi sekitar 40% bisa memenuhi. Jadi karena susah, ya udahlah saya aja atau memang udah Ibu udah jadi ketua kan? Iya. Ketua DPD di Kabupaten Tangerang berarti ya. Fatayat NU Provinsi Banten pernah juga. Artinya mengajak waktu itu untuk kader-kader mencalonkan diri. Iya, betul. Di kalangan perempuan juga masih repot ya. Masih repot, iya. Modal utama yang harus dimiliki apa sebenarnya untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif? Modal utamanya kita harus punya yang pertama semangat ya. Harus yang kedua harus mempunyai tekad. Karena kalau tekad yang kuat. Karena pada saat yang terakhir saya pencalonan juga sebetulnya Bapak tidak mengizinkan. Yang pertama kalinya. Kalau pertama pencalonan 2014 Bapak menyetujui karena Bapak mengajak. Saya pikir kenapa tidak? Karena saya pernah aktif di organisasi, kenapa tidak ikut Bapak menjadi anggota DPRD? Yang 2019 nyalon lagi, yang kedua itu tidak diizinkan. Ternyata
Enggak, 2019 sebetulnya diizinkan. Yang tidak Tapi diizinkan? gagal. Yang tidak diizinkan sekarang 2000. Betul ya. Nah, Tetapi agak maksa juga agak sama lain Bapak. ini Dan kalau- juga ada ancaman juga. Kenapa? Karena kenapa Bapak tidak mencalon? Enggak apa? Tidak mengizinkan? Awalnya Bapak kan tidak berpikir untuk menjadi di RI. Bapak kan mau di Provinsi. di provinsi gitu. Udah, abang kan mau konsentrasi di provinsi aja, nggak usah. Mendingan di rumah saja. Tapi konstelasi Mendingan berubah. konsentrasi menjadi seorang anggota notaris gitu. Tapi situasi Iya, berubah. tetapi yang ada di dalam benak kan berperang. Bapak kan DPR RI, Bu, yang tahun ini. Tahun ini, iya. Awalnya kan Bapak sebetulnya Tetap tidak DPRD. ini tidak ada niatan untuk menjadi calon anggota DPR RI. Bapak pikir kan mau di provinsi aja. Cuman apa perintah partai ya? Iya. Perintah partai harus ke DPR RI gitu ya, Bu? Enggak. Jadi apa yang Cuma ada perintah dari pusat untuk untuk mencalonkan di DPR RI. Karena Bapak juga secara pengalaman kan sudah lama di DPR Provinsi Banten. Jadi biar bergantian dengan yang lain. Ya. Bu, menarik nih, Bu. Nah, pemirsa CTV Banten, Minum ya. kita akan melanjutkan perbincangan ini. Kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali setelah jeda komersil berikut ini. Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Penyegelan lahan reklamasi seluas 0,4 hektar di Batu Putih, Desa Teluk, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dilakukan. Alun-alun Pati terlihat cantik dengan bunga tabebuya yang berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, pink, putih, dan kuning. Di bawah pohon tampak bunga tabebuya yang rontok semakin menambah suasana seperti di Jepang. Beginilah patung sang proklamator Bung Karno, Presiden pertama Soekarno yang sudah berdiri tegak dan baru selesai pembuatannya. Patung tersebut berdiri tegak menjulang tinggi di halaman kantor Desa Jatiraga, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Halo pemirsa, selamat siang. Halo Indonesia kembali menemani siang hari Anda. Saya Nina Rostiana. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesal banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyesalnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi special weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Iyalah, jelas.
pemirsa CTV Banten, kita lanjut. Ini menjadi penting karena memang persoalan keterwakilan perempuan di DPRD itu masih sangat minim. Dan kemudian kita akan membuka sedikit kisi-kisi atau gambaran bagaimana seorang perempuan bisa berhasil berkiprah di dunia politik, kemudian beliau juga ibu rumah tangga, dan menariknya lagi, ini suaminya, istri sama anak itu berhasil. Artinya kan ada sesuatu yang luar biasa. Ibu, menjadi sangat menarik perhatian ini ketika ibu berbarengan sama putra, sama bapak. Cuman memang kebetulan bapak tidak lolos untuk yang keempat kalinya. Iya. Tapi ibu berhasil yang kedua kali di DPRD Kabupaten, kemudian beralih ke provinsi. Nah, putri ibu juga, anak sulung pertama Bu Safira ya, siapa? Safira Ali Muktamara. Itu juga berhasil. Iya, betul. Nah, ini menjadi menarik. Pertama pertanyaan saya, ibu harus ngeluarin biaya besar dong, Bu, untuk mencalegan kemarin barengan gitu serempak. Anak, istri, suami. Iya. Besar banget itu kayaknya biayanya, Bu. Kalau untuk biaya kita tidak bisa tidak bisa menyebutkan nominal, tetapi Safira ini dan Pak Haji Ali ini banyak sekali bersosialisasi di masyarakat. Karena pada saat itu Pak Haji Ali juga masih menjadi anggota DPRD di Provinsi Banten. Tentunya Pak Haji Ali ini sering ketemu dengan masyarakat. Pada saat itu Pak Haji itu juga tidak bisa datang sendirian, harus ada pendampingan juga dengan putrinya, dengan membantu Pak Haji Ali untuk datang ke beberapa tempat di wilayah dapilnya Bapak. Dapil Bapak itu di dapil pada Banten, saat itu Banten enggak yang di 2000 terakhir 2024 itu dapil berapa ya? Dapil B dulu. Dapil B ya? Iya, dapil B. Karena pada saat 2019-2024 itu kan hanya ada dua dapil. Dapil A dan dapil B. Ya, itu Bapak ada di wilayah dapil B. Safira sering ikut sama Bapak. Pada saat itu mungkin Safira melihat banyak manfaat untuk menjadi anggota DPRD karena banyak membantu dan juga menyerap aspirasi warga. Karena pada saat Bapak datang ke wilayah dapil Bapak itu banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan apa yang terjadi di masyarakat. Yang pertama itu masalah mungkin kesehatan rumah sakit ya, karena ada beberapa masyarakat itu tidak mempunyai jaminan kesehatan, sehingga untuk masuk rumah sakit itu kan perlu biaya besar, dan kebanyakan masyarakat itu tidak tahu bahwa pemerintah setempat juga sebetulnya sudah menyediakan yang namanya kartu untuk kesehatan. Yang kedua itu masyarakat juga sering mengeluhkan masalah MCK. Karena kalau di kampung itu kan MCK itu sangat kurang ya. Itu adanya banyaknya kata orang kampung sih pesawat. Jadi pesawat itu yang dikali. Ya, itu masyarakat juga butuh MCK dan Bapak sebagai anggota DPRD pada saat itu Safira yang ikut mencatat apa sih keluhan warga, lalu Bapak menyampaikan di kantor DPRD apa aspirasi dari warga. Kalau Ibu bagian apa itu? Kalau saya sih bagian udah hafal sebenarnya. Iya, sudah. Karena juga Ibu anggota dewan juga di Kabupaten 2014-2019. Tangerangnya ya. Iya, betul. Nah, kemudian jeda kan satu periode Ibu tidak terpilih di 2019-nya, kemudian di 2024 kemarin nyalon lagi dan terpilih. Nah, Bu Haji ini kan sama Safira ini beda dapil saja ya, dapil 5 dan dapil 4 dan dapil 6. Dapil 4 dan dapil 6. Iya. Safira dapil 4. Artinya kan berbeda, tapi nomor urut 1 dua-duanya. Nomor urut 1. Karena diuntungkan dengan posisi Bapak juga posisi strategis di pimpinan partai di DPD ya? Oh enggak, kalau di Nasdem itu harus ada persetujuan dari pusat. Tetap harus dari pusat? Iya, jadi pusat juga harus melihat profil daripada caleg itu tersendiri. Kebetulan pada saat itu saya ada beberapa pengalaman, pernah aktif di organisasi, pernah menjadi anggota DPRD juga, lalu pernah menjabat sebagai
ketua partai juga. Lalu disitulah saya menjadi pertimbangan daripada pusat itu sendiri, karena pusat itu juga menyeleksi, memberikan nomor urut itu tidak sembarangan. Jadi itu juga butuh perjuangan dan juga pengalaman yang cukup sangat banyak di partai. Nah, tadi pertanyaan saya, Bu, habis berapa miliar, Bu, untuk 3 orang yang berbarengan itu, berbarengan nyalon? Saya nggak hitung ya, karena untuk terjun ke masyarakat karena memang hobi ya pertama. Yang kedua memang ada kesenangan tersendiri untuk bertemu dengan masyarakat. Tapi bohong kalau misalkan itu tidak membutuhkan biaya kalau ketika terjun ke masyarakat, sosialisasi. Apalagi masyarakat tadi ketika terjun butuh ini begitu kan, Bu ya? Iya, ketika Ibu nyalek gitu. Iya, masyarakat kebanyakan minta infrastruktur aja, Pak. Infrastruktur, lalu kebanyakan masyarakat yang tidak punya KTP, jadi minta dibantu dengan KTP. Kebetulan pada saat itu saya masih menjabat, itu saya langsung sampaikan kepada dinas terkait untuk adanya belangko KTP, karena terus terang di Kabupaten Tangerang pada saat itu memang agak susah karena memang dibatasin oleh di Kemendagri-nya itu sendiri. Perolehan Bu Haji ini kan 12.000 lebih ya? Hampir 13.000 ya? 12.700 sekian. Ya. Hampir 13.000 lah. Ya. Nomor urut 1 dan di 7 kecamatan. Iya, 7 kecamatan. Perolehan itu kan lumayan banyak. Besar, Bu ya. Nah, bagaimana posisi waktu itu Ibu membagi tugas di rumah misalkan? Ini kan membagi tugas juga untuk sosialisasi. Dan apa yang sering kali kemudian menjadi menarik ketika berhadapan dengan masyarakat, pengalaman-pengalaman yang paling menarik ketika sosialisasi kampanye gitu, Bu? Ya, untuk membagi waktu ketika saya turun ke masyarakat dan bersosialisasi, yaitu kita harus tahu waktu. Jadi pada saat si bapak juga mungkin ada kegiatan kan, ada kegiatan di luar. Jadi kita lihat jadwal bapak, misalkan jadwal bapak hari ini ke 3 kecamatan. Saya juga nggak kalah bikin kegiatan lagi. Jadi sama-sama tidak ada di rumah. Sama bergerak. Sama, ya. Jadi ketika Bapak ada di rumah, saya mungkin tidak berani keluar. Tetapi ketika saya keluar juga harus izin dari Bapak itu. Nah, ketika pengalaman-pengalaman yang paling menarik ketika berkampanye atau merebut suara masyarakat lah, apa yang paling menarik, Bu? Pengalaman Ibu? Pengalaman sangat menarik itu saya bertemu dengan banyak orang baru. Yang kedua, banyak saudara juga, akhirnya kita menjadi dekat. Lalu kita juga bisa langsung mendengar keluhan mereka. Karena ada beberapa yang dititipkan ketika kita turun, ada beberapa aspirasi yang dititipkan kepada saya. Jadi maka itu ketika saya menjadi anggota DPR ini, banyak sekali PR yang saya harus penuhi kepada masyarakat. Yang pertama ya kembali lagi ketika turun masyarakat itu kan banyak infrastruktur jalan juga yang kondisinya rusak, lalu masalah sanitasi, entah itu sanitasi sekolah atau majelis taklim atau masjid gitu. Lalu di sini juga banyak masyarakat itu membutuhkan ambulan. Karena ini sangat sedikit sekali, apalagi kemarin pada saat COVID. Itu pada saat COVID itu kan banyak banyak masyarakat yang membutuhkan untuk segera ada gitu. Jadi Ibu memang jauh-jauh hari udah terus bergerak walaupun di 2019 kalah itu ya. Iya. Terus bergerak betul, ke masyarakat gitu betul, ya. Mempersiapkan di tahun 2024 gitu. Ya, saya bergerak mungkin di 2023 itu 1 tahun sebelum pemilu. Iya, saya 1 tahun sebelum pemilu karena pada saat itu saya juga berpikir sepertinya saya tidak mencalonkan lagi, tetapi ketika mulai masuk pendataan caleg, saya berpikir sayang sekali kalau saya tidak memanfaatkan momentum pemilu ini. Sayang gitu. Kenapa, Bu? Karena
kembali lagi melihat diri kita yang namanya perempuan, karena perempuan itu kan sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali terjun ke politik. Yang pertama karena masalah kurangnya dukungan kepada keluarga. Nah, yang kedua mungkin masalah pendanaan. Biarpun saya pendanaannya tidak cukup banyak, tapi alhamdulillah masih bisa turun ke masyarakat. Tidak cukup banyak, Bu. Ibu Tidak cukup banyak, Bu? enggak banyak. Yang penting saya datang silaturahmi ke warga, ketemu. 7 kecamatan itu apa aja, Bu? Itu Cikupa, lalu Penongan, Curug, Penongan, Legok, Curug. Pagedangan, Cisauk, dan Kelapa II. Emang di situ ada titik penambahan jumlah kursi ya, Bu? Dari penambahan kursi kuota untuk Oh DPRD. iya, untuk DPRD Provinsi Banten. Iya, iya betul. Ada ya. berapa penambahan? 3, ya? Dari Kalau yang di baru itu. yang di kabupaten itu kan ada sekitar 5 ya. 5. Karena penambahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu di atas 3 juta, berarti jumlah anggota DPRD yang Kabupaten Tangerang menjadi 55, awalnya kan 50. Dan di provinsi di provinsi juga ada penambahan kan untuk keseluruhannya, karena ada penambahan itu ada 20 maka sekitar dari 85 menjadi 100. 15. Iya, penambahan 15. 15 masuk di Dapil 6 itu ya, Bu? Iya, betul. Betul, Ibu. Nah, kemudian kalau dari segi biaya tadi bahwa memang pasti ada biaya. Iya. Dan yang menjadi keberhasilan Ibu mendapatkan apa sih sebenarnya keberhasilan itu, yang gara-gara sawerannya kencang misalkan, serangan pajarnya kuat, Itu kan apa yang membuat kemudian suara berhasil mencapai 12.000? Karena yang pertama sosialisasi dengan kita sering bersosialisasi kepada masyarakat, tentunya masyarakat banyak mengenal kita. Katakanlah kita sosialisasi di warga, mungkin kalau namanya di masjid kan kita nggak boleh ya. Mungkin di Majelis Taklim kita ketemu dengan warga, tapi tidak perlu harus pilih saya, kan itu nggak boleh juga. Tetapi kita memperkenalkan diri kita saja. Kita memperkenalkan diri kita saja ke warga, lalu biasanya sih saya cerita yang pengalaman saya di organisasi, saya tinggal di mana, dan mereka juga perlu tahu. Gitu. Lalu mereka juga perlu tahu ada saya memberikan janji memang kepada apa, Bu, yang diberikan, Bu? Iya, Bu? akan membantu warga semampu saya. Iya. Karena tugas anggota DPRD itu kan menyerap aspirasi daripada warga dan masyarakat. Tentunya yang di wilayah dapil saya, masalah infrastruktur, lalu masalah kesehatannya juga kita harus perhatikan. Lalu kalau yang DPRD provinsi ini kan masalah SMA ya. SMK. Saya menginginkan ini ada penambahan di tiap-tiap wilayah untuk sekolah. Karena agar masih minim untuk sekolah-sekolah ini. Untuk SMA, harus SMK. ada penambahan agar ketika siswa itu mendaftar SMA tidak kisruh lagi tentang masalah zonasi. Karena memang zonasi ini kan adalah perintah undang-undang dan harus dijalani. Tetapi ketika kekurangan daripada tempat pendidikan itu dari pemerintah daerah ini harus menyediakan. Infrastruktur juga masih kurang maksimal di sana, Bu, ya? Masih jalan-jalan poros, ya, lingkungan, untuk Provinsi Banten. Ya? Apalagi yang sudah yang sering dilewati oleh muatan-muatan besar kayak truk. Biasanya itu ada di wilayah dapil 6. Iya, wilayah itu juga Legok. Tugas Ibu nanti, Bu, bagaimana itu menertibkan atau sebetulnya kan sudah diatur jam daripada jam operasi, jam boleh jalan yang mobil-mobil besar. Tetapi kembali lagi itu banyak sekali hambatan karena kurangnya kesadaran daripada si pemakai jalan itu sendiri.
Nah, yang menjadi menarik juga nih, saya itu berusaha mencari apa ya, kegiatan-kegiatan ibu di medsos, Iya, iya, iya. di Instagram, Iya, di iya. YouTube, Facebook. di pemberitaan itu Masih minim ya? sangat minim loh, Bu. Iya, iya, iya. Nah, ini keterkenalan di medsos ini kalau saya lihat kurang. Iya, iya. Tapi kemudian ibu terpilih dan Iya, iya. mendapatkan suara yang sangat lumayan Iya, bagus, iya. lumayan hebat. Itu bisa seperti begitu, Bu? Ibu kegiatan-kegiatan jarang diupload di Iya. medsos apa gimana? Karena yang milik kita bukan warga medsos. Iya, karena yang milik kita itu adalah masyarakat biasa yang mau langsung datang ke TPS, yang mereka juga jarang sekali main HP, misalkan main TikTok ataupun Instagram atau Facebook gitu. Jadi saya langsung ketemu sama masyarakat, jadi masyarakat langsung mengenal. Jadi buat Gitu. ibu nggak Dan terlalu memang jarang. nggak begitu penting juga ya, Bu ya, karena memang Iya. harus Iya. face to face, harus datang. Iya, harus datang ke warga agar kita juga tahu kondisi di lapangan seperti apa. Gitu. Dan yang paling banyak itu tadi itu ya, kesehatan, MCK gitu. MCK biasanya, lalu juga masalah KTP, banyak juga warga yang tidak punya KTP. Dan setiap kali pertemuan itu ibu harus bawa sembako, kemudian bagi-bagi. Enggak. Enggak juga. Enggak juga, Bu ya. Enggak, cuma gantungan kunci aja. Gantungan kunci muka kita. Dan sebuah kira-kira penyemangat lah buat kalangan gender perempuan ketika mereka nanti harus berkiprah di dunia politik. Ibu berbagi seperti apa, Bu, bahwa politik itu seperti apa sih buat perempuan dan seorang ibu rumah tangga, Bu? Iya. Mungkin kan di luar orang juga ingin tahu bagaimana peran seorang perempuan membagi waktu di keluarga. Ibaratnya kalau boleh ibu berbagi gitu. Iya. Pesan-pesan itu. Pesan untuk kaum perempuan di wilayah Banten, ini perempuan itu harus melek politik karena ketika ada kenaikan harga yang kita biasa pakai sehari-hari, masalah sembako dan yang lain sebagainya, itu kebijakannya juga kan ada di ada di kita perempuan yang sudah terjun politik. Artinya mengetahui lah ya perkembangan-perkembangan itu mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada. Termasuk perkembangan suami kali ya. Iya. Bu sekarang putra udah 4. Nanti satu kantor dong, Bu ya, sama anak. Iya, satu fraksi. Tapi untuk komisi kan nanti nggak tahu. Ibu harus memilih di komisi berapa, Bu? Komisi kalau memilih mungkin komisi 4 ya. Komisi 4 pembangunan. Pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur. Iya. Kalau harus memilih di situ ya. Iya. Kalau boleh memilih. Kalau boleh memilih. Itu kan harus siap ditempatkan harus siap ditempatkan dimanapun. Honornya, gajinya anggota DPRD itu berapa ya? Kecil ya. Kecil. Cukup lah. 40, 60 lah ya, Bu ya? Ya, kurang tahu. Belum tahu. Belum 60 tahu. jutaan kalau nggak salah, Bu. Belum tunjangan-tunjangan yang lainnya kan. Oh ya, nggak tahu ya. Saya nggak lihat. Masa Ibu nggak tahu? Nggak tahu. Karena pasti udah diprediksi ini berapa. Enggak. Nanti misalkan, waduh, udah keluar modal sekian, kemudian pendapatan berapa, nggak dikalkulasi, Bu? Enggak. Terus gimana dong? Kita pengeluaran juga nggak pernah dihitung, kita keluar berapa, ketemu warga, kita anggap sodako aja. Iya. Sesederhana itu ya? Iya, mungkin. Dibikin sederhana aja. Iya. Karena gini, saya pikir ketika kita mencalonkan lalu kita keluar kos yang banyak, lalu kita berpikir itu harus ada feedbacknya ke kita ketika tidak tercapai tujuan itu kita bisa stres. Nah ini. Makanya ada beberapa caleg stres. Maka ketika kita berniat untuk mencalonkan diri, kita harus betul-betul ikhlas bahwa kita turun ke masyarakat. Ketika kita tidak jadi pun apa yang kita sudah keluarkan untuk masyarakat, apa yang kita sudah bantu masyarakat, kita tidak mengharapkan itu kembali kepada kita. Gitu. Kita anggap ya sudah, kita ikhlaskan dan anggap kita sedekah. Karena ada yang dihitung, gue udah pencalonan aja udah hampir habis 10 miliar,
Ya, ya. Makanya ketika saya jadi anggota dewan, berapa sih kalkulasi pendapatan 10 miliar itu balik modal laginya berapa lama? Ya. Katanya. Enggak gitu, Bu. Kalau pendapatan saya nggak tahu ya, karena pada saat ini kan masih belum ada aktivitas di dewan itu sendiri. Baru kemarin pelantikan. Nanti kita tunggu apa namanya, ada BIMTEK dulu. Karena kalau Iya. dari di Kabupaten Tangerang kan Ibu juga pengalaman 5 tahun. Iya. Saya nggak melihat. Artinya, Lupa. di Itu udah kabupaten lumayan lama juga ya, 2014 itu berapa ya gajinya? udah 10 tahun, Bu ya? Iya, 10 tahun belakang. iya. Artinya iya kalau memang boleh dikatakan lupa, tapi tadi saya menghargai bahwa sebenarnya itu nggak mesti dihitung itu Iya, persoalan. angkanya sudah ditetapkan sama APBD. Iya, gitu. Sudah ditetapkan APBD dan yang pasti cukup untuk Iya, biaya operasional buat ketemu warga ya. dan semua kegiatan kan kalau di DPRD itu dibiayai, reses ketemu masyarakat ada Reses, biaya. iya, baik di kabupaten atau provinsi kita juga ada untuk turun ke warga. Apa Bu pengalaman Ibu yang paling berhasil ketika reses mendapat aspirasi prestasi, kemudian Ibu jawab dengan keberhasilan itu? Apa misalkan yang sudah pernah berbicara 2014 ya. Ketika kita turun lalu warga masyarakat mengeluhkan beberapa kendala di masyarakat itu sendiri, yang kurangnya MCK, sanitasi dan yang lain sebagainya. Saya coba mengantarkan aspirasi itu di DPRD dan alhamdulillah itu disetujui. Itu ada kesenangan tersendiri bagi saya karena apa Bu? Program waktu itu apa? Kebanyakan sanitasi, MCK, pembangunan. Karena pada saat itu di 2014 kan saya di Dapil 2. Dapil 2 itu wilayahnya seperti Kronjo, Mauk, Sukadiri, Mekarbaru itu cukup cukup terbelakang ya, tidak seperti perkotaan. Di sana jarang sekali warga mempunyai MCK. Ada berapa puluh titik Bu pembangunan MCK-nya? Lumayan ya, dalam 1 tahun itu saya mungkin bisa mengusulkan minimalnya 10. 10 titik MCK. Ya, minimal 10. Belum lagi faktor-faktor lainnya. Artinya ya jalan-jalan kampung juga, iya kesehatan. Misalkan saya mengusahakan ketika di situ juga nggak ada ambulans, saya coba usulkan. Gitu. Dan yang pasti sebetulnya kekuatan doa kayaknya ya Bu ya. Iya, betul. Kekuatan doa yang terjawab. Dan juga tim-tim juga nih yang mendukung. Tim juga solid. Tim solid mendukung, ya. Biaya untuk tim juga besar Bu ya. Kebanyakan mereka tidak digaji. Tidak digaji juga dan juga tidak dikasih honor. Sukarelawan dong. Sukarela, mereka bantu Baik secara banget, sukarela. Iya. Karena kebanyakan tim kita tuh perempuan. Jadi perempuan itu sebetulnya kalau perempuan sama perempuan kan lebih enak pendekatannya. Jadi dari Secara 12.000 humanis. itu pemilih Ibu 12.700 sekian. Iya. Prediksi Ibu itu berapa jumlah perempuan yang dari perolehan suara itu? Sekitar 60%-an, 60% di atas 60%. Karena saya melihat daripada tim saya pribadi, tim kebanyakan itu perempuan kurang lebih di atas 70%, laki-lakinya malah sedikit. Dari tim pemenangan juga ada Ya, data itu kebanyakan perempuan, karena kita mengukur tolak ukurnya daripada perempuan. Karena begitu kita mencari tim perempuan, biasanya mereka mencari suara kepada perempuan itu sendiri. Misalkan di tempat-tempat arisan, atau di tempat, biasanya kan sekarang Ibu ada kumpulan-kumpulan senam, atau posyandu dan yang lain sebagainya. Pertanyaan penutup saya Bu. Iya. Karena memang terbatas waktu, dan ini insya Allah sangat luar biasa. Jawaban-jawaban dan pengalaman Ibu sangat luar biasa. Menjadi anggota DPRD itu Bu, enak, nyaman, kemudian apa yang Ibu rasakan Bu? Ya, nggak bisa dikatakan enak juga ya. Artinya di sini ada tanggung jawab yang harus yang diemban oleh anggota DPRD, dan juga ada beberapa yang harus kita penuhi juga di masyarakat. Karena
anggota DPRD itu kembali lagi kepada fungsi, tugas, dan pokoknya yaitu legislasi, lalu budgeting, lalu pengawasan. Kita harus menjalankan sesuai dengan tugasnya. Jadi dalam arti di sini ada legislasi, yaitu legislasi itu adalah membuat peraturan-peraturan daerah yang mana kita sebagai anggota DPRD perempuan ini juga harus bisa mengakomodir daripada kepentingan warga, terutama itu perempuan ya. Harus dimasukkan juga yang mana peraturan-peraturan daerah ini harus 30%-nya diusahakan harus ramah perempuan dan anak gitu. Lalu di sini juga ada budgeting, yaitu penganggaran. Penganggaran itu juga saya mungkin nanti akan mengusahakan agar bisa merata ke wilayah dapil saya, yaitu pembangunan infrastruktur jalan, lalu buat sanitasi dan yang lain sebagainya. Itu harus diusahakan karena ini berkaitan dengan warga saya ya yang di dapil. Lalu di sini ada pengawasan juga, Jadi pengawasan juga anggota DPRD ketika ada penyimpangan di wilayah kita, kita juga harus bisa memberikan peringatan kepada yang melakukan pelanggaran. Bu Haji, Ya. janji nggak tidak melakukan korupsi ketika jadi anggota dewan? Janji. Korupsi Ya. tidak ya? Iya. Tidak melakukan ya? Iya tidak. Kalau nanti ada berita Bu Haji korupsi Ya. dan lain sebagainya, maka ini menjadi catatan digital Ya, buat oke. kita. Ini sebagai pengingat Ya, buat siap. Ibu bahwa nanti ketika berjalan 5 tahun tidak ada berita-berita bahwa Bu Haji Uswatun Hasanah Ya, ini insya Allah. melakukan korupsi. Iya. Pemirsa Cahaya TV Banten, demikian bincang kita dalam dialog khusus bersama anggota DPRD Provinsi Banten. Semoga ini membawa manfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama aja deh mah yang duduk. Mama kan lebih tua. Ayo Iya, mah duduk iya. mah. Aku Nih. berdiri aja. Ah, iya. Aku suka melon jus, mah. Ayo mah bikinin mah yang dingin. Iya tante, mau dong tante. Hukuk. Kita cuma punya 2 musim. Musim kemarau sama musim hujan. Iya, ditambah lagi Apa? musim jeruk sama musim mangga.